Saat kiamat meletus, manusia berubah menjadi zombie ganas dan monster mengerikan muncul di segala penjuru. Tapi di tengah neraka dunia ini, MC kita tetap santai, karena dia punya token misterius. Akses eksklusif ke penjara monster terkuat. Hebatnya lagi, di dalam penjara itu dia bisa menimbun logistik yang tak akan pernah busuk selamanya. Dia bahkan bisa beternak dan bercocok tanam dengan tenang tanpa peduli dunia luar yang sedang hancur lebur. Namun semua itu musnah seketika saat pacar dan sahabatnya sendiri berkhianat demi merebut token itu. Mereka tertawa, menginjak harga dirinya seperti sampah, lalu membakarnya, hidup-hidup tanpa belas kasih. Di tengah jilatan api yang menghanguskan kulitnya, dia berteriak putus asa memohon satu kesempatan lagi pada semesta. Dan doa itu terkabul. Dia benar-benar terlempar kembali ke masa lalu tepat sebelum kiamat dimulai. Terkejut melihat dunia yang masih damai, Xian bersumpah tak akan mengulangi kebodohannya lagi. Tanpa ragu dia langsung memutuskan pacar benalu yang dulu mengkhianatinya. Kini sang pahlawan siap menyambut takdir baru. Di tempat lain, Roland membanting ponselnya dengan murka, tak terima dicampakkan dan diblokir begitu saja. Seigun, si sahabat bermuka dua, mulai curiga kalau hubungan gelap mereka sudah tercium. Tapi Roland menepisnya, dia yakin Xian itu cuma orang bodoh yang gampang dibodohi. Dia pikir MC kita cuma sedang ngambek dan pasti akan merangkak minta balikan. Rencana licik pun disusun untuk merebut token itu nanti. Adegan berpindah ke adik Xian, dia bingung kenapa kakaknya panik menempuh jarak 30 km demi barang antik. Tapi saat menatap mata kakaknya, dia merasakan aura yang benar-benar berbeda dari biasanya. Pahlawan kita hanya bertanya, "Apa kau percaya padaku?" Dan sang adik mengangguk mantap tanpa keraguan sedikit pun. Sebuah pelukan hangat diberikan membuktikan kepercayaan mutlak seorang adik, apapun alasan kakaknya. Xian menepuk kepalanya lembut dan memerintahkannya berkemas untuk segera pergi ke tempat aman. Tanpa banyak tanya dia setuju, siap dalam 2 jam. Kali ini Xian bersumpah nyawa Yun adalah harga mati yang harus dijaga. Tak lama kemudian pusaka di tangan Xian tampak biasa saja. Namun ada kekuatan yang bergejolak. Tiba-tiba api di matanya tersedot masuk. Jiwanya ditarik paksa ke dimensi 6 neraka besar yang penuh aura meneror. Kilat menyambar ganas menjadi jeruji yang menekan ribuan iblis yang terkurung di dalamnya. Melihat sosok wanita misterius di sana, Xiaoyan langsung menuntut identitasnya dengan waspada. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sudaji dan menyambutnya sebagai kepala sipir penjara neraka. Daji menjelaskan sejarah kuno tentang Kaisar Abadi yang mengumpulkan 12 dewa untuk menyegel tempat ini puluhan ribu tahun lalu. Inilah wujud asli dari 6 neraka besar yang legendaris. Selama ribuan tahun, dewa pendosa dan binatang buas disiksa oleh petir penyuci jiwa siang dan malam di sini. Token di tangannya adalah kunci segalanya, itulah kenapa dia dihormati sebagai sang penguasa penjara ini. Mengikuti saran Daji MC, kita masuk memeriksa sel. Tiba-tiba petir ganas menyambar ke arah mereka. Daji berteriak panik, tapi tatapan api sang MC justru menjinakkan serangan mematikan itu seketika. Terpesona Daji menyentuh wajahnya. Ternyata benih api neraka di matanya itulah yang membawanya bangkit dari kematian. Saat Xian bertanya tentang suara misterius itu, Daji mengakui adanya ikatan batin dengan keluarganya. Sebagai roh penuntun neraka, dia tak rela melihat calon tuannya mati konyol di tangan para bajingan itu. Amarah dan keputusasaan saat kematian itulah yang memicu kekuatan waktu dan Dajilah yang menuntun jiwanya kembali. MC kita akhirnya paham, inilah senjata utamanya untuk membalikan takdir yang kejam. Meski kiamat di depan mata, kekuatannya telah bangkit. Daji pun menjelaskan sistem tingkatan kekuatan di penjara ini. Untuk saat ini kekuatan jiwanya baru cukup untuk membuka lantai paling dasar. Memaksa naik cuma cari mati. Satu-satunya sel yang aktif kini berisi siluman beruang hitam. Xian langsung kenal. Itu monster tunggangan musuhnya di kehidupan sebelumnya. Awalnya beruang itu mengamuk ganas, tapi begitu sadar siapa tuannya, dia langsung berubah jadi mode imut dan manja. Si makhluk buas itu menjilat cari muka, mengaku sudah ribuan tahun menunggu kedatangan tuan muda yang agung. Tapi saat dia mau mencium MC, Daji menendangnya jauh-jauh. Dasar beruang tak tahu malu. Daji mengusirnya dengan galak, padahal si beruang cuma mau caper karena belum sempat menyapa bos barunya. Dari kegelapan monster lain mencibir. Cih, iblis ribuan tahun langsung jadi anjing penjilat begitu dilepas. Makhluk itu tertawa, meremehkan. Dia menantang sang warden untuk bertahan dalam badai petir 1000 tahun jika ingin membuatnya tunduk.
Namun Shayan tak gentar, matanya justru berbinar kagum melihat koleksi monster legendaris yang terpenjara di dinding ini. Tatapan Shayan menajam. Dia langsung mengenali identitas monster sombong yang sedang mengejeknya itu. Lelai Genzi, Sudaji tersenyum puas. Instingmu tajam, pujinya sambil mulai menjelaskan hierarki dunia monster yang mengerikan. Prajurit Jenderal Raja hingga CG saat ini Sang Warden baru bisa membuka segel kriminal kelas jenderal yang berada di level terendah. Lantai atas menyimpan teror yang lebih kelam, termasuk Lady Nua mantan dewa, yang kini terlupakan oleh kejamnya waktu. Sudaji membakar semangat Sen untuk menguasai menara ini. Protagonis kita pun merinding merasakan aura penjara yang begitu mendominasi. Jika kelas jenderal saja sekuat ini, betapa dahsyatnya monster di lantai puncak. Imajinasinya tak sanggup menjangkau, namun senyum licik terukir di wajahnya. Semua monster mengerikan ini akan menjadi sumber kekuatannya. Kuncinya adalah menyerap kekuatan jiwa. Sudaji menegaskan ini berbeda dari skill biasa yang dimiliki manusia. Orang lain memburu zombie demi kekuatan, tapi protagonis kita, dia hanya bisa menjadi dewa dengan cara membantai para dewa. Kembali ke dunia nyata, Xian bersiap menyambut kiamat. 3 hari lagi saat dewa turun perburuannya dimulai. Langkah kakinya mantap. Masih banyak persiapan gila yang harus dia selesaikan sebelum bencana tiba. Ingatannya berputar ke masa lalu. Di pasar ini seseorang pernah menemukan tali pengikat abadi dan menjadi legenda yang tak terkalahkan. Benih api neraka di matanya bergejolak, dia melihat aura emas memancar dari sebuah barang rongsokan yang tersembunyi. Di sisi lain muncul setian kepala keluarga Song yang angkuh dikawal oleh ahli barang antik tetua Huang. Song Tian menyipitkan mata. Dia melihat pahlawan kita dari kejauhan dan heran kenapa pecundang itu ada di sini. Dia teringat ucapan anaknya Xu Jun bahwa Shayan hanyalah badut bodoh yang sangat mudah dimanipulasi. Lamunannya buyar saat tetua Huang bertanya dengan sopan. Ada masalah Tuan Song? Song berkilah dingin. Bukan apa-apa, ayo cari harta karun itu, perintahnya sambil menyembunyikan rasa jijiknya. Tetua Huang mengeluh, matanya yang jeli hanya melihat sampah kerajinan tangan di mana-mana, bukan barang antik asli. Padahal Song sangat berambisi, mimpi leluhur menyuruhnya mencari pusaka demi kejayaan keluarga pasca upacara sembahyang. Ambisinya meledak-ledak, dia membawa tetua Huang karena tak ingin gagal mendapatkan wahyu leluhur itu. Tiba-tiba mata tetua Huang terbelalak menunjuk satu arah. Itu dia, serunya penuh semangat. Seret, secepat kilat tangan Xian menyambar barang itu lebih dulu. Berapa harganya, bos? Tanyanya santai. 10.000 am, jawab pedagang itu. Xian berakting. Kaget setengah mati. Gila, mahal amat buat barang rongsokan begini. Dia menunjuk retakan dan tali putus di benda itu, berpura-pura kecewa berat di depan si penjual. Ini mah sampah 100 perak juga kemahalan, ejek Shayan dengan nada meremehkan. Pedagang itu murka. Dia merampas kembali barangnya dan mengusir Shayan seperti mengusir lalat pengganggu. Kesempatan emas tetua Huang dan Song langsung menyambar benda itu untuk diperiksa dengan teliti. Xian berlalu sambil menyeringai licik. Tak ada yang sadar dia sudah mengambil harta sesungguhnya, tali kecil yang tadi putus. Sambil mengantongi tali pengikat abadi, dendam membara di dadanya. Keluarga Song, dulu mereka menculik adiknya. Bukan sekadar mencuri token, mereka menjadikan adiknya tumbal darah yang mengerikan. Kali ini kalian takkan lolos. Batinnya penuh amarah. Sementara itu, tetua Huang mulai merasakan aura spiritual dari guci itu. Saat transaksi hampir terjadi, Xian muncul lagi dari belakang bagai hantu penasaran. Loh Paman Song, sapanya polos. Song berbalik sambil tersenyum palsu kaget melihat si bodoh ini tertarik barang antik. Dengan nada merendahkan, Song menyinggung soal pusaka keluarga dan mengajak bicara nanti saja. Tiba-tiba Xian berteriak lantang. Orang kaya kok beli guci jelek? Yakin itu asli? Jangan mau ditipu. Kepaman. Mendengar teriakan itu, kerumunan langsung menyerbu. Mereka pikir itu harta karun karena ada ahli sekelas tetua Huang di sana. Suasana memanas. Orang-orang mulai berebut menawar dengan harga gila-gilaan karena takut kehilangan momen. 12.000, 20.000. Mata si pedagang langsung hijau melihat uang yang terus bertambah. Song Tian panik dan marah besar. Aku duluan, teriaknya, tapi harga sudah tembus 50.000. Akhirnya Song menang, tapi dompetnya jebol 17.000 lebih mahal. Tatapannya pada Xian penuh kebencian mendalam. Dengan santai Xian menyinggung pusaka yang dibawa Song.
Katanya punya pusaka hebat, coba lihat dong paman. Saat Xian menunjukkan pusakanya sendiri, mata tetua Huang hampir copot. Sekali lihat dia tahu itu harta karun sejati. Dia minta lihat lebih jelas. Xian langsung nolak mentah-mentah. Katanya barang keramat gini nggak bisa sembarangan dikasih lihat ke orang luar. Song coba main halus bawa-bawa nama anaknya sebagai teman biar dikasih izin. Tapi Xian bodo amat. Dia malah bilang, Shujun siapa nggak kenal tuh. Pas mau cabut, Tuan Song yang penasaran akhirnya nyerah. Oke, kamu mau apa biar kami bisa lihat pusaka itu? MC, kita langsung keluarin P matanya berduit. 1 menit 1.000 yuan. Minimal 5 menit. Bayar dulu, bos. Gak suka ya udah saya pergi. Ancamannya ampuh, Tuan Song langsung transfer. Duit masuk barang pun pindah tangan. Deal. Bermodal duit hasil meres, Tuan Song Xian langsung borong makanan dan air gila-gilaan. Persiapan kiamat dimulai. Semua belanjaan itu nggak dia tenteng, tapi langsung dilempar masuk ke dimensi 6 neraka besar biar aman. Praktis banget. Sudaji si rubah cantik jelasin penjara itu kayak kulkas ajaib. Masuk panas, keluar tetap panas. Waktu berhenti total di sana. Otak MC emang beda, dia malah mikir mau nangkep hewan hidup. Biar nanti pas kiamat dia tetap bisa makan ayam geprek fresh. Jelaslah ide licik gini didukung sama siluman rubah kayak Sudaji. Tapi asyik ngobrol, durasi sewa pusaka udah habis. Xian senyum licik. Mau nambah durasi nggak, Om? Tapi Tuan Song malah nanya hal lain yang lebih serius. Si tua bangka itu nggak mau nyewa lagi, dia langsung nembak. Barang ini dijual nggak, saya beli. MC, kita langsung pasang harga sadis. 10 juta yuan, ini barang warisan 1000 tahun murah itu mah. Habis ngomong gitu dia langsung balik badan mau pergi. Dah ya, saya ada urusan lain. Gaya jual mahalnya dapet banget. Ahli antiknya bisikin buat nego karena itu barang asli tapi Song malah ngusir dia. Banyak bacot lu sana pergi. Dasar orang tua sombong. Begitu sendirian topeng baiknya lepas. Dia telepon Shujun. Kumpulin semua anggota klan sekarang juga. Perintahnya jelas dan kejam. Cari Xian sama adiknya, seret mereka ke sini bareng pusaka itu. Saking nafsunya dia bahkan mau bunuh si adik cewek buat tumbal darah leluhur. Gila, ini orang tua beneran psikopat. Tapi tenang, ini semua emang pancingan MC. Cuman satu penyesalan dia. Harusnya gue peres duitnya lebih banyak tadi. Dasar mata duitan. Pindah ke Xiaun. Koper udah siap, dia natap kakaknya dengan tatapan mantap. Kak, aku siap berangkat. Pas mau jalan tiba-tiba ada cewek lari ngos-ngosan teriak. Tunggu. Waduh, Bu Guru Bisi ngapain nongol di sini? Xiaun bingung, si guru malah ngomel. Kamu nggak boleh pergi. Besok kan ada ujian penting. Duh, Bu, dunia mau kiamat masih mikir ujian. Dengan santai MC bilang, tenang Bu, adik saya suruh cuti dulu sekolahnya. Mata Bu Bisi melotot tajam ke arah MC. Oh, jadi kamu kakaknya. Adikmu ini murid terbaik, saya tahu. Mode singa betina aktif. Dia tahu mereka yatim piatu. Jadi makin sedih dan marah. Saya kira kamu kakak yang bener kok, malah seceroboh ini sih. Pokoknya dia nolak keras. Masa depan adikmu cerah, jangan dihancurin. Niatnya baik sih, tapi tiap kali Xian mau ngomong dipotong terus. Diam kamu. Selama bumi belum meledak, dia harus tetap sekolah. Ironis banget kalimatnya. Sadar suaranya udah kayak toa masjid Bu Guru, tarik napas panjang dan coba kalem dikit. MC cuma senyum tipis. Ibu guru yang baik, saran saya mending ibu stok makanan air sama senjata sekarang juga. Kamu butuh itu segera. Si ibu guru cuma bengong mikir ini orang gila kali ya. Ngomongin stok kayak besok kiamat aja. Si kembar akhirnya pergi ninggalin guru yang cuma bisa doa. Sampai di rumah, baru Xiaun duduk manis sementara kakaknya sibuk packing lagi. Lihat adiknya bingung, C genggam tangannya. Apapun yang terjadi kakak pasti lindungin kamu. Percaya sama kakak. Sweet banget. Dia kalungin pusaka tadi ke leher adiknya. Kakak mau keluar bentar. Ingat jangan buka pintu buat siapapun. Adiknya cuma ngangguk polos. Pulang cepet ya kak, nanti aku masakin makan malam. Duh, bendera kematian, jangan dikibarin deh. Sebenarnya, kalung itu juga GPS. Selama dipakai adiknya aman dipantau. Sekarang saatnya MC cari cuan lebih banyak lagi. Turun dari lift, Xian nggak sadar ada ular berbisa, ruolan maksudnya ngintip di balik tembok.
Cewek matre itu lagi teleponan sama Shujun lapor kalau target udah nggak di sekolah lagi. Tahan dia di sana sampai gue dateng. Perintah Shujun. Ruolan pun siap beraksi drama queen. Tiba-tiba dia loncat ke depan MC. Sayang, kangen aku nggak Shujun, mau ketemu kamu tuh. Aktingnya boleh juga. Tapi Xian jalan terus kayak dia nggak ada. Kesel dikacangin Ruolan langsung ngegas. Kok kamu gitu sih sama aku? Dia gelayutan di tangan MC. Pasang muka sedih jijik gitu. Kamu mau putus, cuma gara-gara cemburu dewasa dikit dong. Xian langsung tepis, tangannya kasar. Jijik gue liat muka lu. Pacaran sama lu tuh bikin mual, tahu nggak? Pergi sana, Kui. Usir Xian. Ruolan teriak-teriak kayak orang gila, tapi MC kita jalan terus tanpa noleh. Cool abis. Mau kemana kamu? Teriaknya. Xian tunjukin sertifikat di tangannya. Gue mau jual rumah ini, bye. Mata Ruolan mau copot, rahasia terbongkar. Dia kan cuma macarin Xian demi harta itu. Mampus lu, gigit jari sekarang. Dia bertanya curiga. Kenapa dijual? Sang protagonis menjawab santai. Dia butuh uang tunai secepat kilat. Kalau mau murah ambil sekarang atau jangan banyak tanya. Hatinya penuh keraguan. Bagaimana bisa dia begitu tenang menjual istana seharga 3 juta yuan ini? Namun saat harga disebut, gila, dia cuma meminta 1 juta saja. Pasti dia terjerat utang lintah darat, pikirnya. Ruan pun setuju sekalian memanfaatkan momen ini untuk mengulur waktu demi Shun. Minat tidak? Kalau tidak, aku ke agen lain. Ancam. MC. Panik. Ruan menawar dengan uang muka 300.000 dulu, sisanya menyusul. Tapi pahlawan kita tak tergoyahkan. Bayar lunas sekarang juga, atau batal. Ruan tersenyum licik. Toh Shujun akan segera menghabisinya. Uang itu pasti akan kembali ke tangannya nanti. Kesepakatan terjadi. Di kantor notaris, Ruan menelepon ibunya memohon dana talangan yang katanya pasti akan kembali. Sang ibu menjerit histeris. Itu tabungan nyawa. Keluarga kita nak, kau gila. Tapi dengan lidah ularnya, Ruan berhasil menipu ibunya dan mengamankan dana tersebut. Sementara itu Xian menunggu dengan dingin. Ada uang, ada tanda tangan. Akhirnya notifikasi transfer pun masuk. Ruan tertawa jahat dalam hati. Nikmatilah sesaat karena malaikat maut sudah mengintaimu, bodoh. Di sisi lain, MC menyeringai sadis. Saat kiamat tiba rumah, itu hanya akan jadi sampah dan keluarga. Ruan akan mati kelaparan tanpa tabungan. Saat Ruan mengajak merayakannya, tentu saja pahlawan kita setuju mengikuti sandiwara ini. Kamera berpindah di depan apartemen MC. Gerombolan serigala. Shijun bersiap menyergap sang adik. Kita sikat gadis itu sebelum kakaknya pulang. Perintah busuk pun turun. Di dalam, Xiaun sedang memasak dengan damai. Tiba-tiba, Shijun muncul di depan pintu memanggil mangsanya. Gadis polos itu bertanya heran. Kakakku sedang tidak ada di rumah, mau apa kemari? Aku tahu kok, jawabnya licik. Buka pintunya, di luar panas sekali nih, Dek. Para preman sudah bersiap menerkam, namun peringatan sang kakak terngiang di kepalanya. Tunggu di luar sampai kakakku pulang, teriaknya. Shijun menggamuk. Dia menggedor pintu dengan buas, berpura-pura sakit hati karena tidak dipercaya. Saat Xiaun sibuk meminta maaf, salah satu penjahat mulai membongkar kunci pintu dengan senyap. Apa kau pegang jimat keluarga itu? Pancingnya. Dengan polos, Xiaun mengaku jimat itu ada di lehernya. Saat konfirmasi didapat, brak, pintu jebol. Mereka menyerbu masuk. Xiaun disekap tak berdaya sementara Shujun tertawa puas mengejeknya. Matanya berbinar tamak melihat jimat itu. Ini dia harta karun yang dicari ayahku. Xiaun menjerit putus asa. Bukankah kau sahabat terbaik kakakku? Shijun terbahak-bahak. Sahabat kakakmu itu cuma badut bagiku. Dia membongkar niat busuknya menjadikan MC tumbal bisnis haramnya. Bahkan dia sendiri yang bodoh memperkenalkan Ruan padaku, ejeknya penuh kemenangan. Saat gadis itu memohon ampun, PLA tamparan keras mendarat di pipinya diiringi sorakan para penjahat. Tapi saat mereka hendak bertindak lebih jauh, atmosfer ruangan berubah mencekam. Apartemen lenyap. Mereka tiba-tiba berpindah ke surga duniawi. Kolam mewah, wanita cantik, pelayan di mana-mana. Kewaspadaan mereka luntur seketika. Para preman itu dimanja dan disuapi daging panggang yang lezat. Enak makanannya, Bang? Tanya si wanita cantik.
Saat Si Jun mengangguk, topeng ilusi itu retak seketika. Orang hebat memang paling suka dagingnya sendiri. Air kolam berubah menjadi merah pekat. Itu darah segar. Kesadaran menghantam mereka. Ini bukan surga. Ini adalah neraka jahanam. Jeritan memecah angkasa. Sosok ratu. Iblis Sudaji muncul sambil tersenyum mengerikan. Kalian mau jadi menu apa selanjutnya? Jantung bigan daging yikao. Atau mata anjing setia. Pilihan yang mematikan. Padahal di dunia nyata Si Jun dan kerocoknya cuman berdiri, mematung gemetar ketakutan dalam jeratan ilusi. Shaun bingung setengah mati. Kenapa penculiknya malah berteriak histeris pada udara kosong? Akhirnya mereka sadar Si Jun yang murka menatap jimat itu. Barang rongsokan macam apa ini? Makinya, tiba-tiba, seraak. Tangan hantu muncul dari jimat itu dan mencabik wajahnya tanpa ampun. Arg! Si Jun menjatuhkan jimat itu karena kesakitan. Tepat saat itu sang pahlawan kita muncul dan memungutnya dengan tenang. Aura membunuh memancar. Para preman itu mundur ketakutan melihat kedatangannya. Ruan menerobos masuk panik melihat kekasih gelapnya terluka. Sayang kau kenapa? Dengan wajah berdarah. Si Jun berteriak gila. Rebut jimat itu. Itu bukan barang biasa. Itu harta pusaka sakti. Kakak awas, teriak Xiao Yun saat serangan mematikan datang serentak. Di dalam dimensi jiwa, Sudaji berbisik dingin, kekacauan ini semua adalah ulah si licik Leligence. Sang protagonis nyaris memanggil pasukan bayangannya, namun ia menahan raja. Beruang hitam dengan satu isyarat tangan. Tahan posisimu, perintahnya tegas. Ia sadar jika monster raksasa itu muncul, gedung ini akan runtuh menjadi debu. Bukan itu cara main yang ia inginkan. Sampah-sampah kecil ini, pikirnya. Biar kuhabisi sendiri untuk menguji mata api yang baru bangkit ini. Seketika matanya menyala dengan kobaran api neraka. Dalam sekejap mata api ganas melahap tubuh mereka. Jeritan minta tolong menggema hingga akhirnya hanya tersisa tubuh-tubuh hangus yang tergeletak mengenaskan. Yujun dan Roland mematung dengan wajah pucat pasi. Sihir iblis macam apa ini? Gumam Shujun gemetar ketakutan melihat pembantaian itu. Saat tatapan maut Xian beralih pada mereka, Roland memohon histeris, Xian, dia sahabatmu. Ingatlah, persahabatan kita di masa lalu kumohon. Dengan tatapan dingin menusuk tulang sang protagonis bertanya, masa lalu yang mana yang kau maksud, ha? Kalian mencoba menculik adikku, mencuri pusakaku, dan kau... Suaranya memberat. Berselingkuh dengan musuhku tepat di depan mataku. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Tak ada satupun kenangan tentang sampah seperti kalian yang sudi kuingat. Shujun merangkak bangun dengan panik. Ini salah paham, sobat. Ia menyikut Ruolan. Cepat lakukan sesuatu. Kau kan pacarnya. Ruolan langsung memasang wajah memelas. Xian sayang. Apakah kau masih ingin menikahiku seperti janjimu dulu? Aku tak peduli hartamu, bujuknya licik. Aku akan tetap menjadi milikmu asalkan kau beritahu rahasia kekuatan dahsyat itu. Wanita ular itu mengalihkan perhatian sementara Shujun mencabut pisau di punggungnya dan menerjang bak pengecut dari belakang. Namun Raja Iblis, kita sudah menduganya. Semburan api langsung menyambut serangan kotor itu tanpa ampun. Dulu aku bingung mengapa takdir memberiku kekuatan ini, batinnya. Tapi kini aku sadar, dunia ini penuh hama seperti Shujun yang harus dibakar hingga musnah. Sementara itu, di kuil leluhur keluarga Song. Tetua Song Tian berdiri di depan altar berdoa khusyuk demi kejayaan darah dagingnya. Ia memohon angin keberuntungan dan hujan kekayaan, berharap klan Song akan naik ke puncak kekuasaan tertinggi. Tiba-tiba kabut darah pekat berputar, dan sebuah relik kuno bermanifestasi, menuntut tumbal darah segar saat itu juga. Song Tian bersujud gemetar, mohon bersabar. Leluhur agung hamba berjanji akan segera menyiapkan ritual persembahannya. Roh leluhur itu meraung. Kiamat akan tiba dalam 3 hari. Persiapkan dirimu, atau kalian semua akan binasa. Begitu roh itu lenyap, Song Tian berteriak panik. Cepat timbun air dan perbekalan. Borong semuanya sekarang juga. Baru saja ia hendak memerintahkan penjemputan tumbal, pintu kuil meledak hancur dengan dentuman keras yang memekakan telinga. Tubuh Shujun yang pingsan dan babak belur dilempar masuk ke lantai kuil seperti karung sampah.
Dari balik debu, sang protagonis melangkah angkuh. Tak perlu repot mencariku. Aku datang sendiri untuk mengantar nyawamu. Melihat putranya hancur lebur amarah, Song Tian meledak. Bunuh bajingan itu. Dia telah menodai kuil suci dan melukai pewarisku. Para penjaga elit menerjang maju. Namun satu kedipan mata api sang pahlawan sudah cukup untuk menjatuhkan vonis mati. Sekejap mata aula suci itu berubah menjadi neraka dipenuhi jeritan pilu saat api melahap daging mereka hidup-hidup. Xian melangkah santai menembus asap. Kau baik-baik saja, Pak Tua. Song Tian menodongkan pistol. Tapi, cetik. Senjata itu berubah menjadi debu di tangannya. Panas neraka tak hanya melahap pistolnya, tapi juga membakar kulit tangannya hingga melepuh parah. Tingkat 1 saja sudah begini kuatnya. Batin Xian puas. Di sisi lain, nyali Song Tian ciut merasa malaikat maut sudah di depan mata. Ia merangkak mundur ke ruang dalam berteriak histeris. Leluhur, tolong hamba. Selamatkan nyawa hamba. Boom! Roh api dari bintang Ying Wo kuno muncul kembali. Berlututlah manusia hina. Perintahnya menggelegar bagai petir. Tekanan spiritual yang dahsyat menghantam bahu Xian, kakinya gemetar dipaksa mencium tanah oleh aura sang dewa api. Roh agung itu tak hanya menekan tapi juga memulihkan luka-luka Song Tian dan pasukannya dalam sekejap mata. Melihat musuhnya tak berdaya, Song Tian tertawa gila. Lihat, dewa pelindungku telah turun untuk menghancurkan iblis sepertimu. Bayangan raksasa menyelimuti Xian. Ia sadar keluarga Song ternyata menyimpan kartu as yang jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Sial, pikirnya. Mereka benar-benar memiliki roh pelindung tingkat tinggi. Tadinya Xian hanya ingin memeras uang receh. Tapi siapa sangka, ia justru menemukan harta karun spiritual yang tak ternilai harganya. Duar. Kaki raksasa menghantam lantai. Xian nyaris gepeng tapi berhasil menghindar. Saat Song Tian mengira kemenangan sudah di tangan, atmosfer mendadak berubah drastis. Keluar kau. Xian memanggil Raja Beruang Hitam, monster. Raksasa itu bermanifestasi di dalam kuil membuat mata. Song Tian nyaris copot saking kagetnya. Di tengah kekacauan, Sudaji memberi info penting. Tuan itu adalah roh api. Huai energi murninya luar biasa. Jika Tuan bisa menelannya, jelas Sudaji. Kekuatan api dan kapasitas spiritual. Tuan akan melesat menembus langit. Tapi hati-hati, jimat Tuan saat ini terlalu lemah untuk menampung energi sebesar itu. Ini pertaruhan gila. Tapi jika berhasil, risikonya sepadan dengan kekuatan dewa yang akan Tuan dapatkan. Sudaji membisikkan strategi gila. Dia menyuruh si mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memanggil pembunuh dewa. Sang pahlawan paham betul resikonya. Energi spiritual itu terikat langsung dengan jiwa salah, sedikit tamat riwayatnya. Jika gagal atau waktu habis, jiwanya akan hancur. Dan monster di dalam sana bisa lolos ke dunia manusia. Tapi MC adalah penjudi handal. Dia menanamkan benih api dari matanya langsung ke dalam jimat sebagai kartu as. Ini jaminannya. Jika dia mati, jimat itu akan meledak dan mengurung semua iblis di neraka selamanya. Ancaman mutlak ini memaksa para tahanan neraka untuk melindunginya, agar mereka sendiri tetap hidup. MC membiarkan energinya disedot habis. Para iblis panik, setengah mati ketakutan bakal terkurung abadi. Dan dari kegelapan terdalam, bangkitlah penjaga gunung Lujia yang legendaris. Siluman beruang hitam muncul. Dia meraung girang, akhirnya bisa menghirup udara kebebasan. Tapi nyawa MC sekarat. Dengan sisa tenaga, dia membentak si beruang. Woi, mau gue mati atau lo kerja sekarang? Si iblis langsung tunduk. Dia bersumpah akan menjadi perisai hidup bagi tuannya. Beruang hitam itu menerjang roh api. Benturan kekuatan mereka membuat seluruh kuil berguncang hebat. Roh api mulai kewalahan. Melihat celah MC, langsung melempar tali pengikat dewa untuk menjeratnya. Roh yang tadinya sombong itu kini terkapar tak berdaya dililit tali sakti. Sang beruang hitam berdiri gagah di atas musuhnya yang sudah keok. Tuan Song mematung, dia tidak percaya pelindung leluhurnya kalah semenyedihkan ini. Matanya terbelalak melihat tali itu. Itu kan tali butut dari barang antik yang dulu dia remehkan. MC tertawa mengejek. Makasih Paman Song. Gara-gara lu cuman peduli wadahnya tali dewa ini jadi milik gua. Sean berteriak histeris memanggil leluhurnya, tapi roh itu makin redup. Saat musuhnya putus asa, MC memberikan tawaran sadis.
nyawa anakmu atau semua harta keluargamu. MC memeras habis kekayaan mereka demi kelangsungan darah Song. Di tempat lain si Jun yang babak belur protes, "Ayah beneran kasih semua uang kita ke bajingan itu?" Sang ayah menjawab dingin, "Uang sebentar lagi jadi sampah, kiamat sudah di depan mata. Prioritas kita cuma bertahan hidup, jual semua aset borong, makanan, dan air sekarang juga. Dan perkuat bunker bawah tanah di mansion pinggiran kota cepat." Di balik kerugiannya, Tuan Song malah tersenyum licik menyambut kekacauan dunia. Dendam membakar matanya. Saat kiamat tiba, guru Xiaoyan siksa. Dia sampai dia memohon kematian. Sementara itu MCE santai mengecek saldo. Wah, 28.960.000 masuk rekening. Cih, kalau nggak buru-buru harusnya bisa kurebut lebih banyak lagi dari keluarga Song. Dia mampir ke toko obat dan dengan santai minta, "Mbak, saya mau beli pil pembersih racun. 1 ton. Pelayan toko itu melongo. "Hah, 1 ton mas bercanda ya? Ini obat tradisional mahal loh." "Mas, fungsinya buat buang racun tubuh." MC menatap tajam. "Mau duit nggak? Kalau nggak niat jualan, saya cari toko lain. 2 hari kelamaan, saya bayar ekstra 20%, besok malam harus ada." Deal pun terjadi. Sambil berjalan pulang, MC tersenyum puas. Tumpukan logistik online-nya adalah fondasi masa depannya. Dia ingat betul masa lalu kelamnya. Saat wabah zombie menyerang, obat-obatan ini lebih berharga dari nyawa. Dulu dia menderita, bahkan adiknya tewas cuma demi mencari pil-pil ini untuk menyelamatkannya. Takkan kulangi MC meremehkan keluarga Song yang cuma mikir perut. Makanan memang penting, tapi sumber daya paling krusial pasca kiamat adalah para pengguna skill. Dengan gunungan obat pembersih ini, dia bisa mengendalikan pasukan manusia super di bawah kakinya. Di sofa rumahnya, MC mengamati pusaka di tangannya. Api neraka membara, Sudaji muncul memberi selamat. "Tuan Roh, api itu telah memurnikan kekuatanmu menjadi teratai merah. Wujud baru ini punya kekuatan untuk menghancurkan ilusi apapun. Bahkan jebakan duniaku seperti daging dan anggur takkan mempan lagi padamu." Kekuatannya naik ke fase 2. Kendali api. MC makin presisi. Menangkap roh api ternyata adalah jackpot terbesar. Di dalam penjara dimensi siluman beruang hitam dan Daji sedang cakar-cakaran rebutan jatah panggilan. Dua-duanya ngebet banget pengen keluar karena membantu sang sipir adalah cara instan cuci dosa. Gara-gara si beruang kemarin bantu, dosanya turun ke 90 Daji, yang masih 100% ngamuk nggak terima dan minta giliran. Tapi satu bentakan dingin dari Xian cukup untuk membungkam mulut mereka rapat-rapat. Kamera beralih ke sel monster paling mengerikan, Lei Zhenzi. Dengan sombong, dia ngancam nggak mau dipanggil. "Kalau lu lepasin gua bakal kabur," ancamnya. Xian cuman ketawa remeh, kekuatannya makin dewa, dia bisa rekrut iblis yang jauh lebih gahar. Xian membatin sinis. "Buat apa gua ngemis ke bawahan yang nggak tahu diuntung?" Saat meninggalkan neraka, Xian melempar kata-kata keramat. "Lihat aja nanti lu yang bakal sujud-sujud minta dipanggil." Di dunia nyata, Xian menatap bulan dari jendela, pusaka kuno tergenggam erat di tangannya. Besok adalah hari tenang terakhir, lusa kiamat datang dan dia harus memeras setiap detik yang tersisa. Saldo masih ada 20 juta wen, target terakhir harus diamankan. Paginya Xian langsung meluncur ke pameran perhiasan elit. Mata elangnya langsung mengunci satu batu yang memancarkan energi spiritual gila-gilaan. Ini tiket emas menuju kekuatan tahap 3. Kilas balik kehidupan, lalu batu ini jatuh ke tangan orang lain dan bikin dia jadi pendekar tak terkalahkan. Tapi di kehidupan kali ini, takdir itu milik mutlak Xian. Lelang dimulai, batu itu dibuka dengan harga fantastis 3 juta yuan. Tawar-menawar sengit terjadi sampai 4 juta. Tiba-tiba, Grand Hao dari kursi belakang ngebanting harga 5 juta. Satu ruangan langsung kicep takut sama pengaruhnya. Tiba-tiba suara santai memecah keheningan. 6 juta. Semua mata melotot ke arah bocah sekolah yang berani nantak maut. Manajer lelang panik dan nyamperin, "Dek, ini mainan Sultan, cuma pemegang kartu hitam yang boleh ikut." Dengan tenang Xian ngeluarin kartu hitam legendaris. Si manajer langsung bungkuk hormat mempersilakan masuk ke area VIP. Bisik-bisik tetangga mulai heboh curiga kalau Xian adalah pewaris tahta konglomerat rahasia. Si lelang manas-manasin suasana Grand Hao. Yang mukanya udah merah padam langsung teriak 7 juta. Ada yang bisikin Xian buat ngalah sama orang tua, tapi dia masa bodoh. 10 juta. Tantangan terbuka dilempar.
Gran Hao murka, tapi cewek di sebelahnya malah ngejek. Udah biarin aja batu jelek gitu nggak guna, biar si bocah bangkrut. Gran Hao nanya nama Xian dengan nada dendam. Xian kasih tahu namanya dan detik itu juga Hao bersumpah nggak bakal lupa. Batu sukses di tangan Xian mau cabut, tapi pas sampai pintu keluar, neraka bocor. Orang-orang jerit histeris monster. Makhluk ganas menerjang gedung terpancing energi murni dari giok di tangan Xian. Xian sadar kiamat udah di depan mata. Roh-roh jahat mulai merasuk. Benda mati kayak kipas angin aja bisa jadi monster. Ini baru intro dari mimpi buruk supranatural yang sesungguhnya. Saat monster itu mendekat, Gran Hao malah lari nyamperin Xian sambil teriak, "Awas nak, bahaya." Tapi Xian cuma butuh gerakan kilat slash. Sekali tebas monster itu lenyap tanpa sisa. Sang protagonis berdiri tegak merenung dalam diam. Manifestasi monster ini terlalu cepat dari jadwal. Di belakangnya Gran Hao mematung otaknya. Ngehang lihat adegan mustahil barusan. Dia sadar bocah ini bukan manusia biasa. Detik itu juga egonya runtuh, berganti niat buat mengabdi sama sang tuan muda. Pindah lokasi ke jalanan depan rumah Xian. Kurir-kurir teriak heboh. "Minggir woi, paket Sultan mau lewat." Gunung logistik mulai numpuk. Tetangga cengok semua. Ngapain nih anak muda nimbun barang segaban? Padahal aslinya Xian dikenal anak baik. Tapi tingkahnya kali ini benar-benar di luar nalar. Tapi Nyonya Jen ibu kos yang super julid malah nyibir sinis. Halah paling juga usaha gagal sok-sokan banget. Pas ada yang nanya apa dia mau sewain gudang ke orang lain, Nyonya Jen dengan sombong bilang, "Oga mending kosong daripada disewa orang nggak jelas." Pas banget Xian muncul sambil ngecek daftar belanjaan kiamat. Fokusnya tajam, nggak boleh ada satupun yang kelewat. Kurir lapor dengan napas ngos-ngosan. "Bos, barang besok overload, gudang udah nggak muat." Dengan enteng Xian jawab, "San saja besok gua yang jemput bola langsung ke pabrik." Kurir pergi ninggalin Nyonya Jen yang bengong. Hati Nyonya Jen panas membara. Nggak habis pikir gimana anak yatim yang sering dia hina. Tiba-tiba jadi sultan dadakan dalam semalam. Hati wanita tua itu dipenuhi rasa berhak yang menjijikan. Dia pikir dialah ratu yang pantas membeli semua ini. Tiba-tiba cucunya Xiao Bao menerobos masuk gudang dan kencing sembarangan. Bukannya malu Nyonya Jen malah bereaksi gila. Dengan bangga, dia memuji bocah nakal itu seolah-olah kemampuan kencing sendiri adalah prestasi jenius. "Jangan pelit sama anak kecil," katanya. Tapi respon, "MC kita." Tanpa basa-basi, dia mencengkeram kerah bocah itu dan melemparnya. Boom, Xiao Bao mendarat tepat di pelukan neneknya. Baju Nyonya Xiang hancur total terkena air seni cucunya sendiri. Emosinya meledak, dia membentak Xian. "Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun?" Selam pintu gudang ditutup tepat di depan wajahnya. "Malu tidak tuh?" jawab sang pahlawan dingin. Wanita tua itu nyaris gila karena murka. Melihat kembang api di tangan cucunya, ide iblis muncul di kepalanya. Dia berencana membakar habis gudang itu menjadi abu. Sementara itu, Xian berdiri gagah di tengah gudangnya menatap tumpukan logistik yang menggunung. Dengan satu perintah mental, dia memindahkan semua barang itu ke dalam penjara besar fana. Dia memerintahkan Sudaji membereskan semuanya di sel kosong dan siluman cantik itu langsung bekerja gesit. Sudaji melapor energi spiritual di dimensi ini akan mengubah hewan biasa menjadi daging kualitas dewa yang lezat nantinya. MC akhirnya jujur pada Sudaji. Kiamat sudah di depan mata. Mereka butuh stok daging melimpah untuk bertahan dari kelaparan neraka nanti. Di tengah diskusi strategi hidup dan mati itu, siluman beruang hitam memberi nasihat kultivasi krusial. Saat dunia runtuh, tanah dan benih adalah nyawa. Sang pahlawan tersadar benih sudah ada, tapi tanah subur untuk menanamnya masih nol besar. Wush, dia melesat terbang ke pinggiran kota memburu tanah terbaik untuk dimasukkan ke neraka besar. Menatap hamparan tanah luas, dia tidak ragu lagi. Serap semuanya. Perintahnya mutlak. Tapi bencana terjadi. Volume tanah membludak melebihi kapasitas dimensi. Sudaji terbatuk-batuk panik setengah mati. Dia menjerit histeris. "Hentikan Tuan. Kita bisa mati terkubur hidup-hidup di sini." Meski 10 ton tanah sudah didapat bagi MC ini, hanyalah remah-remah. Belum cukup. Begitu kiamat dimulai, tanah bumi akan membusuk. Dia harus menimbun kekayaan alam ini sekarang atau tidak sama sekali. Tanpa buang waktu, dia mengaktifkan kekuatan teratai merah. Sementara itu, kamera beralih ke Nyonya Zhang yang licik. Saat sibuk menyiapkan kembang api maut, cucunya Xiao Bao muncul membawa sebuah cermin misterius. "Kau mencuri ini ya?"
Tanyanya enteng. Benar-benar keluarga tanpa moral. Tapi tunggu. Aura ungu pekat dan jahat mulai merembes keluar dari cermin itu. Mengerikan. Saat menatap pantulan monster menatap balik Nyonya. Zhang jatuh ketakutan. Xiao Bao. Dia sudah bukan manusia lagi. Tatapan mata bocah itu berubah menjadi predator buas yang siap memangsa neneknya sendiri. Lihat ini. Dia memaksa cermin itu ke wajah neneknya. Teriakan Nyonya. Jen pecah dan dalam sekejap iblis itu merasuk. Tubuh Nyonya Jen diambil alih makhluk itu berbalik dan tanpa ampun menghabisi nyawa cucunya sendiri. Tragis. Pindah ke pelabuhan suram. Seorang buruh mendengar teriakan horor rekannya tentang tangkapan ikan monster yang cacat. Saat para pria itu berkumpul ngeri melihat anomali alam tersebut, seorang pekerja gudang berteriak bahwa jam operasional sudah habis. Malam mencekam telah tiba. Dia meminta log inventaris pada Pak Tua Wu, tapi hening. Pak Wu mematung tanpa suara. Lihat tangannya. Kulitnya membiru pucat persis seperti mayat hidup yang membusuk. Kau sakit, ya? Tanya temannya cemas. Tiba-tiba 3 pria berjas mendobrak masuk mencari pil pembersih spiritual. Dengan gugup pekerja itu menunjuk ke arah tumpukan kardus. Itu sudah dipesan. Kalau mau beli lewat jalur resmi, tegasnya. Persetan dengan aturan bos preman, itu memerintahkan anak buahnya menjarah semuanya. Pekerja yang mencoba melawan langsung dihajar bug. Satu pukulan telak membuatnya pingsan seketika. Cepat ambil, teriak si bos. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram kakinya dari bawah meja. Dia meronta panik dan terungkaplah. Itu Pak Tua Wu. Dia telah berubah total menjadi zombie ganas. Monster itu mengamuk, para preman mencoba melawan tapi terlambat. Satu orang sudah terinfeksi gigitan maut. Si bos masih nekat berteriak amankan obatnya. Padahal neraka sudah bocor di sana. Namun tubuhnya mulai bergetar hebat. Urat-urat menonjol. Dia pun mulai bermutasi menjadi mayat hidup. Tepat saat itu sang protagonis melangkah, masuk ke gudang dengan tatapan dingin menegaskan bahwa semua pil ini dibeli dengan uangnya sendiri. Jadi jangan harap ada tikus yang bisa mencurinya. Sambil menatap tajam dia bertanya pada para penjara itu, kenapa kalian buru-buru sekali ingin menyetor nyawa? Salah satu preman menyalak mengklaim pelabuhan itu milik bosnya, dan menyuruh Xian menyerahkan obat itu demi uang. Cih, uang tak laku di hari kiamat. Tentu saja pahlawan kita menolak mentah-mentah. Dia memperingatkan mereka untuk lenyap sekarang atau menerima azab yang pedih. Para penjara nekat menyerang. Tapi wush, protagonis kita lenyap bagai hantu dan detik. Berikutnya, dia sudah berdiri angkuh di atas tumpukan peti pil pemurni. Dia menendang peti terbuka memamerkan isinya yang berupa kepiting dan ikan lalu mengejek sinis. Apa kepiting ini juga anak buah bosmu? Sang pemimpin yang kewarasannya mulai digerogoti virus zombie, mengerang frustrasi. Sebenarnya, apa maumu dari kami? Xian tersenyum licik. Aku cuma belajar mencuri dari ahlinya. Dan boom, di kejauhan api neraka mulai melahap gudang itu. Adegan berpindah ke mansion mewah. Sang ratu mafia duduk di sofa menginterogasi anak buahnya yang gagal total melawan satu bocah ingusan. Dengan gemetar si bawahan menjelaskan bahwa Xian bukan manusia. Biasa melainkan monster berwujud manusia. Dia menceritakan bagaimana mereka dihajar habis-habisan diusir keluar dan saat pintu gudang dibuka kembali, keajaiban gila terjadi. Seluruh isi gudang lenyap tak bersisa. Mustahil satu orang memindahkan kargo sebanyak itu secepat kilat. Saat bos wanita bertanya nama struk itu hanya tertulis satu identitas Xian. Mata wanita itu menyipit curiga. Mungkinkah bocah ini seorang awakener dengan skill penyimpanan dimensi yang langka? Tapi belum sempat dia berpikir panjang, bawahan yang terinfeksi di sebelahnya kehilangan kendali. Transformasi zombie telah sempurna. Wanita misterius itu langsung berteriak. Bakar dia. Pil pemurni pun tak berguna kalau sudah jadi mayat hidup. Dia memperingatkan dengan keras, jangan sentuh dia, setetes darah saja mengenai kalian tamat riwayatmu. Tiba-tiba zombie itu menerjang ke arahnya. Tapi, kejutan besar, sang bos wanita membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Hanya dengan jentikan jari, karak, akar pohon raksasa menjebol jendela, menembus tubuh zombie itu, dan mencabik dagingnya tanpa ampun. Anak buahnya terbelalak ngeri sekaligus kagum.
Ternyata bos mereka juga salah satu dari manusia terpilih yang memiliki kekuatan super. Dengan dingin dia berkata, "Ini baru permulaan." Dia memerintahkan pencarian senjata besar-besaran dan mobilisasi pasukan. Menatap keluar jendela, dia sadar. Kiamat bukan lagi ramalan, tapi hitungan detik menuju kehancuran total dunia. Kembali ke tangan protagonis kita yang kini menggenggam segenggam nyawa. Pil pemurni spiritual. Yaan menyerahkannya pada adiknya tersayang menjelaskan protokol keselamatan yang wajib dipatuhi demi bertahan hidup. Sang adik bertanya cemas tentang nasib dunia. Tapi Xian tegas. "Kita harus gerak sekarang, aku jelaskan semuanya di jalan." Saat mereka menyusuri lorong gedung udara, terasa berat dan mencekik seolah maut sedang mengintai di setiap sudut. Xian menjelaskan kengerian itu aura berat ini adalah tanda roh-roh jahat, mulai menampakkan wujudnya di mata manusia. Jeritan histeris mulai menggema dari apartemen tetangga. Dan di dekat mereka, Nyonya Zhang, wanita tua yang belum sepenuhnya berubah jadi monster itu berjalan, linglung meracau kalau seluruh dunia ini adalah miliknya. Dia membentak tetangga lain sebelum keluar kamar kegilaannya makin menjadi-jadi. Tanpa sadar, apartemennya sedang terbakar. Sementara itu kamera beralih ke Rulan, si mantan pacar matre dan ibunya di depan gedung Xian. Dengan sombongnya Rulan bersorak kalau properti Xian akhirnya jatuh ke tangannya. Dasar wanita halu. Tepat saat itu, pahlawan kita dan adiknya sudah masuk ke taksi siap meluncur ke tujuan selanjutnya. Ibunya cemas, tapi Rulan dengan entengnya bilang, "Tenang ma, ada Xian bodoh yang bisa kumanfaatkan." Cih, tidak tahu malu. Terungkaplah fakta kalau Rulan baru saja operasi plastik total ala gaya. Sakura demi mempercantik dirinya. Ibunya yakin, seyakin-yakinnya dengan wajah baru ini Xian pasti akan bertekuk lutut lagi. Mimpi di siang bolong. Melihat taksi Xian pergi, mereka langsung tancap gas mengikutinya. Mereka tak mau kehilangan sumber daya berharga mereka. Akhirnya mereka sampai di kebun binatang. Di sana keributan terjadi karena seekor hewan menyerang pengunjung. Adiknya bingung setengah mati. "Kak, kenapa ke kebun binatang? Orang-orang jadi zombie. Kita harusnya sembunyi di tempat aman." Xian memilih diam. Dia menyimpan pedihnya masa lalu agar adiknya tak perlu merasakan trauma yang sama. Jadi dia hanya mengangguk santai seolah setuju dengan ketakutan adiknya. Tapi kemudian dia berkata, "Serius, sembunyi saja tidak cukup. Kita butuh kekuatan mutlak untuk bertahan hidup." Xian menatap mata adiknya. "Di dunia kiamat ini apapun bisa terjadi. Aku tak bisa jadi tamengmu selamanya. Kau harus jadi kuat demi dirimu sendiri." Mendengar itu mata sang adik tidak meredup tapi justru menyala dengan tekad baru. Dengan semangat membara dia berseru, "Aku mau jadi kuat, Kak. Aku tak sudi cuma jadi beban di neraka dunia ini." Adegan berpindah ruang dan ibunya kini mengendap-endap seperti penjahat amatir membuntuti target mereka di taman. Wajah mereka penuh tanda tanya, bingung setengah mati. Ngapain coba Xian dan adiknya main ke kebun binatang? Sang ibu langsung menyusun rencana. Licik, pura-pura papasan secara tidak sengaja yakin kalau kecantikan operasi plastik Ruan bakal bikin Xian klepek-klepek. Tapi saat Ruan sibuk memoles, bedak tebalnya hewan-hewan di sekitar mulai gelisah. Ada aura aneh. Mata mereka berubah merah menyala. Tatapan predator yang lapar itu terkunci lurus ke arah Ruan. Sementara itu MCE kita sudah sampai di kandang kura-kura. Dari dalam jimat Sudaji si rubah, memberi sinyal bahaya. Ada aroma spesies purba yang sangat istimewa di sini. Setan, beruang hitam menimpali makhluk ini baunya busuk dan keras. Tapi umurnya jauh melampaui nenek moyang beruang manapun. Mata Xian terkunci pada seekor kura-kura raksasa bernama Nan. Dokumen berkata umurnya 100 tahun, tapi Xian tahu itu bohong. Ingatan masa lalunya terbuka. Dulu seorang dewa yang turun ke bumi pernah digigit kura-kura ini karena memaksa lewat. Bayangkan kekuatan dewa sekalipun tak bisa menggores cangkang mutlak makhluk ini. Benar-benar tank terkuat. Xian menyeringai. Jika dia bisa menjadikan kura-kura ini pelindung, adiknya keselamatan Xiayun akan terjamin 100%. Dia memanggil Tuan Kura-kura, tapi makhluk itu diam saja seperti batu. Tak kurang akal Xian memancing emosi. Api teratai merah berkobar di tangannya sambil berteriak lantang kalau dia ingin makan sup kura-kura. Provokasi berhasil. Kura-kura itu akhirnya bicara mengeluh betapa tidak sabarannya manusia zaman sekarang. "Oh Hamil, kenapa harus mengancam kalau bisa minta tolong?" tanyanya.
Xian menjawab dingin, dunia mau kiamat, aku tak punya waktu untuk basa-basi. Xian langsung memperkenalkan diri dan adiknya dengan tegas. Mendengar gadis kecil itu memanggilnya, Nan. Sikap sang master kura-kura berubah total. Dia jadi malu-malu kucing padahal aslinya sudah hidup 3000 tahun. 3000 tahun baginya hanyalah sekejap mata, makhluk abadi yang sesungguhnya. Di dalam penjara neraka, Sudaji dan beruang hitam heboh bukan main. Mereka ingin melahap esensi spiritual kura-kura itu demi memperpanjang umur. Dasar rakus. Xian mengabaikan nafsu mereka. Dia fokus bernegosiasi. Lindungi adikku dan kau boleh minta bayaran apa saja. Kura-kura itu menatap langit. Bulan merah akan segera muncul hari ini, tanda kekacauan total sudah di depan mata. Permintaannya sederhana tapi berat. Selamatkan kura-kura lain, Xian menyanggupi dia akan memindahkan mereka ke penjara neraka dan membuatkan kolam surga di sana. Mendengar nama penjara neraka, Master kura-kura murka, auranya meledak. Dia sadar siapa Xian sebenarnya. Bocah ingusan sepertimu takkan mampu mengendalikan penjara itu. Satu kesalahan kau akan menghancurkan dunia 10 kali lebih parah dari kiamat. Dia menantang Xian dengan tatapan tajam. Jika kau bisa menahan berat tubuhku, aku akan membantumu. Tanpa ragu sedetik pun Xian menerima tantangan gila itu. Bam kura-kura raksasa itu menjatuhkan seluruh bebannya ke punggung Xian. Tulang berderak membuat Xiayun menjerit histeris ketakutan. Kembali kedua antagonis kita, Ruan dan ibunya masih celingukan. Tiba-tiba seekor alpaka mutan melompat dan menyambar wig Ruan sampai botak. Ruan berteriak histeris minta rambutnya kembali. Tapi si alpaka malah memberikan hadiah spesial. Cuih ludah alpaka mendarat tepat di mulutnya yang menganga. Menjijikan ludah mutan itu membasahi wajah Ruan dan ibunya. Hinaan yang sempurna. Ruan meledak dalam kemarahan, tapi ibunya menahannya. Tahan emosi, fokus kita adalah merebut hati Xian. Coba miukumpaisa. Mereka berlari ke arah kandang kura-kura yang bau anyir. Saking buru-burunya ibu Ruan, menginjak sesuatu yang lengket dan menjijikan. Dengan angkuh dia mengelapkan sepatunya ke cangkang kura-kura di dekatnya. Kesalahan fatal. Saat dia beranjak pergi, mata kura-kura yang diinjaknya itu menyala. Merah virus kiamat telah aktif. Mendengar suara Xian, Ruan bersiap untuk adegan romantisnya. Dia yakin saat muncul dari balik semak pesonanya, akan membius sang tokoh utama. Tapi kenyataan berkata lain, saat tangannya menyibak daun seekor kura-kura mutan melompat dan menggigit pergelangan tangannya krek. Gigi kura-kura itu setajam pisau cukur. Rasa sakit yang tak tertahankan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Demi menjaga image di depan Xian, Ruan menahan jeritannya mati-matian. Gengsi nomor 1, nyawa nomor 2. Saat dia menderita dalam diam, dua kura-kura lain muncul dari belakang dan menancapkan gigi mereka ke kaki ibunya. Serangan ganda. Pertahanan runtuh, Ruan tak kuat lagi berdiri dan akhirnya berteriak memanggil nama Xian. Tolong. Tapi karena panik dia malah terpeleset dan biur. Ruan jatuh kepala, lebih dulu ke dalam kolam kura-kura yang keruh dan bau. Kembali ke Xian, yang sedang di ujung tanduk, tubuhnya gemetar menahan bobot gunung dari master kura-kura. Setan beruang memohon untuk dipanggil. Keluar dia bisa membunuh kura-kura itu dengan satu tamparan. Tapi Xian menolak mentah-mentah. Ini bukan soal membunuh, ini soal pembuktian tekad Nan. Si kura-kura menyuruhnya menyerah saja. Saat kiamat yang sesungguhnya tiba, kau takkan berdaya. Peringatan keras menggema. Tapi mata Xian masih membara. Dengan angkuh, wanita itu meremehkannya. Dia pikir penjara neraka terlalu berat bagi bocah ingusan dan memaksa untuk mengambil alih segalanya. Harapan menipis, bahkan Sudaji dan beruang hitam mulai gemetar ketakutan melihat situasi ini. Tapi tunggu, Xian tidak hancur. Dia bangkit dengan aura membara. Maju atau kita akan tergilas zaman. Percaya pada kekuatan sendiri atau mati konyol di sini. Teriakannya mengguncang jiwa. Boom, kekuatan monster meledak. Xian melempar kura-kura raksasa itu seperti mainan. Nan terbelalak tak percaya manusia lemah ini punya tenaga dewa. Di dalam jimat beruang hitam dan Sudaji berteriak haus darah. Kesempatan emas habisi kura-kura itu sekarang, bos. Xian menghunus pedangnya, kilatan besi dingin siap menebas leher sang legenda. Namun pedang itu berhenti 1 inci dari kematian terikat dan tak berdaya Xian memberinya pilihan terakhir yang mutlak. Tunduk atau musnah. Di hadapan tatapan dingin sang pencabut nyawa harga diri, Nan runtuh, dan dia mulai memohon ampun dengan histeris. Sang master kura-kura,
kini mengemis memohon agar nyawanya diampuni. Sambil menangis terseduh-seduh, dia beralasan itu cuma latihan teknik Gunung Tai, demi memperkuat tulang Cheyenne. Aku berniat baik, kenapa malah dihajar? Dia memelas pada siapapun untuk menolongnya, tapi Cheyenne hanya menyeringai dingin. Kekuatanku sudah cukup untuk membungkammu tanpa bantuan. Shun yang berhati malaikat maju. Kak, hentikan, jangan sakiti dia tidak berbahaya kok. Dan keajaiban terjadi, Master Kura-Kura yang garang itu luluh seketika melihat keimutan sang adik. Puff, dia menyusut jadi kura-kura mini di tangan Shun. Panggil aku Nan, dan aku bersumpah akan melindungimu dari bahaya apapun, Nona Manis. Sang adik memeluknya dengan girang, sementara Cheyenne hanya bisa melongo melihat plot twist yang absurd ini. Beruang hitam muncul sambil meraung sedih. Yah, gagal pesta sup kura-kura deh hari ini. Cheyenne masih curiga menyerahkan adiknya pada monster licik ini, tapi Nan bersumpah dia tadi hanya bercanda. Lagi pula kura-kura tua sepertiku takkan kuat mengendalikan neraka ini sendirian. Akunya jujur. Tanpa buang waktu, tubuh aslinya langsung masuk ke pusaka warisan mengunci diri sebagai jaminan kesetiaan mutlak. Sekarang kendali di tangan Cheyenne. Jaga adikku. Kalau dia lecet sedikit saja, 10.000 sambaran petir akan menghanguskanmu. Adiknya aman. Cheyenne memanjat pohon. Tapi gawat, hewan-hewan di kebun binatang mulai memancarkan aura iblis yang mengerikan. Dia harus gerak cepat. Semua hewan yang belum bermutasi langsung diteleportasi paksa ke penjara. Dimensinya dimulai dari para kura-kura. Saat hendak evakuasi, tiba-tiba muncul tamu tak diundang, si mantan durhaka. Ruin datang bersama ibunya. Mau apa kalian, Suntat? Bentak Cheyenne. Ruin malah memelas tanpa malu, yakin kalau sang mantan masih punya rasa cinta padanya. Ibunya ikut merayu dengan kata manis, dan Ruin dengan pedenya berkata, aku rela memaafkanmu kalau kamu mau balikan. Wah, benar-benar sakit jiwa. Dasar gila. Cheyenne langsung terbang membawa adiknya meninggalkan dua wanita toksik. Itu terdampar di tengah pesta para monster. Saat Ruin sibuk memuji kecantikan palsunya sekawanan serigala, iblis langsung menyergap mereka. Jeritan horor pun pecah. Di sisi lain, Cheyenne melesat bagai kilat menuju pintu keluar menyelamatkan sisa hewan normal sebelum terlambat. Tatapannya tajam menyisir area kantor administrasi kebun binatang. Kosong melompong, para staf pengecut sudah kabur menyelamatkan diri sejak awal. Tetap di sini, jangan kemana-mana, perintah sang kakak. Tempat ini sepertinya aman untuk sementara waktu. Cheyenne menggeledah seluruh ruangan sementara. Adiknya tersenyum tegar. Pergilah kak, selesaikan urusanmu. Aku bisa jaga diri. Ada Nan bersamaku. Aku berjanji akan menjadi kuat menghadapi kiamat ini. Tekad di matanya membara. Sesuai perintah, Nan langsung mengerahkan sihirnya menyelimuti seluruh gedung dengan barrier tak tembus pandang. Memastikan Shun aman, Cheyenne melompat keluar jendela. Misi penyelamatan dunia baru saja dimulai. Dari angkasa, pemandangan neraka dunia terpampang nyata. Warga kota berubah menjadi zombie ganas yang menghancurkan segalanya. Bulan berubah merah darah, firasat buruk menghantui waktu bagi umat manusia semakin menipis. Kota hancur lebur dilahap api virus, mayat hidup menyebar lebih cepat dari kedipan mata, kiamat sudah di depan mata. Semua saluran berita panik. Iblis pemakan manusia menyerang, cari tempat berlindung atau mati. Adegan berpindah ke seorang gadis misterius yang terpaku lemas di depan televisi. Menatap video kekacauan itu, batinnya berteriak. Inikah akhir dunia? Media sosial meledak dengan teror yang nyata. Ada yang pasrah menerima kiamat. Ada juga yang masih bodoh menyangkal fakta di depan mata. Kekacauan total. Tapi lihat gadis itu demam tinggi, jari-jarinya mulai membiru. Tanda infeksi zombie mulai menggerogoti tubuhnya. Dengan sisa tenaga dia menelan pil pembersih, tapi tubuhnya tak kuat. Dia ambruk tak sadarkan diri. Akankah dia selamat? Pemandangan kembali beralih ke Xiaoan yang kini berdiri gagah menantang angin di puncak gedung tinggi. Ingatannya melayang ke masa lalu. Tepat pukul 5 sore, Dewa Agung turun ke kota Emerald disusul serbuan dewa-dewa kroco pukul 6 petang. Sang MC menajamkan ingatannya. Dewa pertama ditakdirkan muncul tepat di Menara Kekaisaran. Dialah dewa terkutuk yang menjadi dalang kehancuran kota dan pembantaian umat manusia. Tapi kali ini takdir akan berubah. Xiaoan berniat melahap semua energinya. Dia mulai bermeditasi memanggil api teratai merah yang membara di hadapannya.
Gila kekuatannya ternyata sudah menembus tahap ketiga. Api teratai merah bahkan telah berevolusi dengan kemampuan baru yang siap diuji. Benih api itu kini berkobar jauh lebih ganas dan mematikan dari sebelumnya. Sang pahlawan sadar penyatuan roh penyu ke dalam penjara. Vanna lah yang membuat kekuatannya meledak ke level ini. Saat dia bersiap menyambut kedatangan para dewa, suara